Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku bakal ngobrolin tentang kelanjutan dari materi-materi sebelumnya gitu ya, yaitu tentang penciptaan karya musik anak SD. Bagaimana sih di sini? Yaitu mengkaji tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran terpadu seni di sekolah dasar. Untuk dapat menguasai dan melaksanakan pembelajaran terpadu seni di sekolah dasar, teman-teman diharuskan mempelajari materi substansi seni ya, seperti wawasan seni, pengetahuan dasar seni, apresiasi seni, pengalaman mengelola mencipta karya seni untuk anak SD. Nah, ini kan tadi seperti yang udah saya sampaikan ya di video sebelumnya gitu, bagaimana mempelajari tentang bernyanyi, terus mendireksi, terus tentang bermusik dan peranan teknologi dalam pembelajaran seni musik khususnya di sekolah dasar gitu. Nah, ini ada juga karakteristik lagu anak-anak. Nah, yang pertama kita punya melodi. Melodi untuk lagu anak-anak SD tidaklah seperti untuk orang dewasa ya. Melodi untuk orang dewasa memiliki jangkauan nada ambitus yang lebih luas dibanding dengan jangkauan suara anak-anak SD. Jangkauan suara anak SD dapat dibedakan berdasarkan jenis suara anak, yaitu suara tinggi dan suara rendah, bukan berdasarkan jenis kelamin. Anak-anak yang bersuara tinggi memiliki jangkauan antara nada C sampai F, sedangkan suara rendah anak berkisar antara nada A sampai D. Nah, di sini dalam konotasi musik dapat dilihat kalau anak-anak itu pasti punya keunikan suaranya. Jadi kalau kita mau mengolah suara anak-anak SD itu bisa kita golongkan gitu ya. Bisa suara mereka tuh masih yang terdengar perbedaannya lah gitu. Jadi kan apalagi yang cowok, kalau SD apalagi yang sekolah dasar itu masih belum bulat gitu suaranya ya, masih nanti mereka akan mengalami perubahan suara di saat mereka sudah dewasa gitu. Kenapa kita sering banget ngelihat kalau cowok waktu kecil suaranya seperti apa, terus waktu saat mereka sudah dewasa suaranya berbeda lagi gitu. Nah, kalau untuk ritme nyanyian untuk anak SD sebaiknya mudah dinyanyikan, namun demikian kita perlu memperhatikan bentuk ritme yang sulit yang bagaimana bagi mereka. Ritme melodi yang memiliki nilai not yang hampir sama akan lebih mudah dinyanyikan dibandingkan dengan ritme nilai notnya berbeda jauh atau kompleks. Begitu. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menciptakan nyanyian untuk anak, diantaranya pembuatan tema lagu, pengembangan tema lagu, dan penentuan teks lagu. Kalau pembuatan tema lagu ini, teman-teman bisa dengan bagaimana motif melodinya, apakah pendek dan diulang-ulang atau berupa melodi yang panjang. Bagaimana motif itu dikembangkan sehingga menjadi melodi yang utuh. Bagaimana juga melodinya sesuai dengan kemampuan anak SD. Apakah liriknya sesuai dengan kejiwaan anak-anak. Nah, itulah hal-hal yang perlu teman-teman pikirkan saat membuat tema lagu gitu ya. Terus kesatuan antara ritme dan nada atau melodi yang terdapat pada beberapa birama awal dapat dikatakan dengan sebagai tema tadi. Tema lagu anak pada umumnya bersifatnya itu gembira. Anak-anak hidup dalam dunia bermain. Anak belum memiliki beban tanggung jawab sebagaimana orang dewasa. Oleh karena itu jarang sekali kita menemukan lagu anak yang bertemakan tentang kesedihan. Lagu dalam tempo lambat memang ada, tetapi bukan berarti lagu tersebut sedih. Tentu anak mempunyai banyak koleksi lagu-lagu anak. Nah, di sini kalau teman-teman mau cari gitu, kebanyakan lagu anak-anak itu ya bersifatnya ceria gitu kan. Proses penemuan ide atau tema suatu nyanyian anak tentu tidak selalu harus melalui hasil pengamatan langsung. Kita pun dapat menemukan suatu ide atau tema dasar musik dari pengalaman secara tidak langsung. Hal itu mungkin ditemukan dari suatu hasil mendengar atau membaca cerita, lalu menyentuh perasaan
kita. Misalnya nih lagu Ibu Kita Kartini yang diciptakan oleh W.R. Supratman di tahun 9 Maret 1903 sampai 17 Agustus 1938 tidaklah dibuat semasa R.A. Kartini masih hidup. Lagu tersebut diciptakan berdasarkan perasaan yang dapat ditangkap dari sejarah kehidupan atau perjuangan Kartini yang hidup antara 21 April 1879 sampai 17 September 1904. Jadi teman-teman dapat menemukan ide musikal dari suatu perasaan anak walau itu hanya melakukan melalui suatu berita di media massa atau dari cerita dalam sebuah buku atau film anak. Kumpulkan dan catat ide-ide dasar musikal tersebut di atas kertas musik teman-teman. Nih misalnya kayak sekarang lagi musimnya corona, belajar dari rumah, terus nggak bisa ketemu sama teman, kolega, ada yang sampai lebaran nggak pulang. Nah itu kan teman-teman bisa angkat gitu ya sebagai tema. Atau misalnya lagi jatuh cinta nih kalau untuk yang dewasa ya bisa diangkat. Tapi kalau untuk anak-anak ya seperti apa? Oh misalnya mereka suka bermain atau lagi main bola atau lagi main apapun itu. Nah itu bisa teman-teman angkat untuk menjadi temanya gitu ya. Pada sebagian pencipta lagu, proses membuat tema itu tidak selalu dalam urutan yang sama ya, jadi nggak harus nyari dulu atau apa dulu, tapi bisa juga proses tersebut terjadi walau hanya dalam pikiran atau imajinasi sang pencipta lagu. Dari manapun Anda memulainya, yang terpenting adalah Anda dapat menemukan suatu tema nyanyian anak. Jadi nggak melulu harus kalian melakukan observasi langsung bersama anak-anak, tapi bisa juga diimajinasikan, bisa juga dibayangkan aja gitu juga bisa. Pengetahuan yang harus teman-teman kuasai dalam pembuatan lagu anak SD apabila teman-teman melakukannya atau melatihnya. Karena itu siapkanlah catatan-catatan dan kertas musik dari sekarang, lalu amati secara langsung kehidupan seseorang atau sekelompok anak. Nah ini misalnya teman-teman mau membuat tema dari kehidupan yang nyata, nah itu teman-teman bisa siapin di situ ya. Terus pengembangan tema lagu atau sebagai melodi, motif lagu yang telah teman-teman catat tadi itu, yang teman-teman mencari kehidupan anak-anak, observasi mereka, nah itu bisa teman-teman coba nyanyiin, terus cari-cari nadanya gitu. Terus ada juga repetisi atau pengulangan. Jadi pengembangan motif dengan cara repetisi adalah membuat motif baru dengan mengulang motif sebelumnya. Persis sama, pengulangan dapat saja secara langsung setelah motif asli dan dapat juga beberapa birama berikutnya. Pengulangan motif yang persis sama kadang dimaksudkan untuk meningkatkan suatu perhatian, mengintensifkan kesan yang ingin disampaikan atau untuk mengingatkan kembali gitu. Ada juga sequence atau pengulangan pada tingkat nada yang berbeda. Ada juga augmentasi atau pembesaran. Nah, ini ada interval, terus ada nilai. Ada juga diminusi atau pengecilan interval, yaitu ada intervalnya. Motif yang terdiri dari beberapa nada dapat dikembangkan juga dengan cara memperkecil intervalnya. Ada kemungkinan juga ya bahwa tidak semua interval suatu motif itu dapat diperkecil. Terus ada nilai, ada juga inversi atau pembalikan. Cara lain untuk mengembangkan suatu motif adalah dengan cara pembalikan. Motif asli menunjukkan alur melodi naik, maka untuk mengembangkannya dapat dibuat dengan merubah alur melodi menjadi turun. Pembalikan alur melodi pada pengembangan motif dapat merupakan pembalikan murni dan interval. Dengan demikian, maka irama dari motif asli itu tidak akan berubah gitu. Terus teman-teman juga bisa menentukan teks lagu disusun berdasarkan cerita, pikiran, perasaan yang hendak diungkapkan. Dalam teks lagu anak SD masih berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan dunia anak dengan bahasa yang realistis dan konkret. Dengan kata lain, jarang menggunakan bahasa-bahasa yang simbolik. Misalnya aja kalau kita lihat lagu Twinkle Twinkle Little Star gitu kan, nah itu kan bahasanya konkret, dengan Twinkle Twinkle Little Star. Nah itu kan langsung nunjukin gitu. Atau misalnya kayak balonku ada 5, nah itu kan konkret gitu ya, balonnya ada 5 warna, rupa-rupa warnanya gitu. Terus ada yang pecah hijau, nah itu
itu adalah lagu anak-anak, yaitu sifatnya sederhana tapi lugas. Seperti itu ya. Ya, teman-teman juga bisa mempelajari lagu-lagu SD yang udah ada untuk menjadi sumber referensi. Penciptaan nyanyian untuk anak SD dapat dilakukan apabila kepekaan terhadap dunia anak serta penguasaan teknik komposisi dikuasai dengan baik. Tema lagu dapat ditemukan dari pengamatan langsung maupun tidak langsung kehidupan atau kejiwaan anak. Tema tersebut diolah dan dituangkan dalam bentuk musikal. Motif lagu dapat dikembangkan dalam berbagai cara sehingga menjadi kalimat, bagian, dan atau bentuk melodi yang utuh sesuai dengan ide musikal atau gagasan awal. Sebagai musik vokal, nyanyian anak SD membutuhkan lirik yang sesuai dengan dunia anak. Keselarasan antara ide musikal dan lirik vokal perlu diperhatikan dalam penciptaan nyanyian anak SD gitu. Terus penciptaan iringan lagu anak SD. Tujuannya adalah agar teman-teman dapat menciptakan iringan sederhana untuk lagu anak-anak sehingga pada saat teman-teman nanti mengajar, teman-teman sedikit banyak dapat mengiringi dengan iringan sederhana sehingga proses pembelajaran menjadi menarik bagi anak didik. Oleh karena itu, pelajarilah bagian ini dengan cermat. Maksudnya cara-cara penciptaan lagu itu teman-teman harus pahami betul bagaimana ya caranya supaya bisa memudahkan teman-teman nanti untuk mengaplikasikannya di sekolah gitu ya. Bagaimana dengan pembuatan pola ritmiknya? Dalam penyusunan musik instrumental, teman-teman perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama ada karakteristik bunyi dan register masing-masing instrumen. Terus tingkat kesulitan teknik permainan instrumen tersebut, hasil perpaduan bunyi sebagian atau keseluruhan instrumen yang digunakan, instrumen natural atau instrumen yang transpose. Nah, misalnya contohnya lagu Bintang Kecil itu seperti apa? Dalam pembuatan pola irama perlu teman-teman perhatikan beberapa hal yang ada, di antaranya ada tanda birama atau time signature, tempo, melodi, dan harmoni. Itu harus diperhatikan ya, karena dalam hubungannya dengan harmoni juga memiliki irama yang dapat dirasakan dari setiap progresi atau gerakan atau perpindahan akornya. Hubungannya dengan melodi, walaupun tidak langsung, melodi memiliki irama dan juga aksen-aksen yang khas. Oleh karena itu, menyusun pola irama sebaiknya dipertimbangkan irama melodi. Pengembangan pola ritmik juga bisa dilakukan, yaitu pola dasar yang telah dibicarakan terdahulu dapat juga dikembangkan. Dalam hal-hal ini ya sudah menempatkan bagian-bagian dari pola ritmik ke dalam masing-masing ketukan berat dan ringan. Jadi ada beberapa contoh pengembangan yang bisa dilakukan di dalam pola ritmik ya. Terus mengembangkan pola irama dapat saja dilakukan dengan berbagai macam variasi dan berbagai macam variasi itu bisa menjadikan musik tetap berkembang. Namun dalam mengembangkan pola irama untuk anak SD, pertimbangkan faktor-faktor teknis utama keterampilan anak untuk memainkan pola irama. Anak-anak di kelas rendah masih lemah dalam koordinasi kedua tangannya. Bila memainkan suatu pola irama yang terlalu banyak sinkop atau perpindahan aksen dalam waktu panjang. Sampai di sini kedua aspek dalam pembuatan pola ritme sudah teman-teman pelajari. Kini tinggal pemilihan instrumen. Nah, itu tadi ya. Jadi jangan memaksakan anak yang tangannya masih kecil-kecil gitu teman-teman ajarin untuk main gitar ya. Jadi salah. Karena misalnya anak SD kelas 1 udah teman-teman mau ajarin dia main gitar ya, kurang tepat karena tangan mereka aja belum sampai gitu, jari-jarinya juga masih kecil. Nah, pemilihan instrumen musik yang kita kenal hingga saat ini memiliki ciri khas instrumen musik yang digunakan dalam memainkan pola iramanya. Sebagai contoh, pola irama musik keroncong dimainkan dengan alat musik cello, cak, dan bass. Dalam musik dangdut, pola iramanya dimainkan dengan alat musik combo band dengan tambahan alat khas ketipung dan tamborin.
Ada satu patokan dasar dalam pemilihan instrumen. Yang pertama, ketukan berat dimainkan oleh instrumen besar atau berregister rendah. Ketukan ringan dimainkan oleh instrumen kecil atau berregister tinggi. Sinkop dapat dimainkan oleh instrumen kecil dan atau besar. Yang kita ketahui sebelumnya ya, di video sebelumnya tuh ada alat musik perkusi terdiri dari alat musik bernada dan tidak bernada. Alat-alat musik bernada dapat digunakan sebagai pembawa melodi lagu. Selain itu dapat juga digunakan untuk memainkan pola irama baik dengan satu nada maupun dengan beberapa nada atau akor dengan sendirinya. Instrumen perkusi tidak bernada hanya memainkan pola irama saja gitu. Jadi nggak ada do re mi fa sol la si do nya. Pola irama waltz bisa dimainkan dengan beberapa instrumen musik, dapat dibuat dengan cara-cara yang bisa teman-teman cari contohnya ya di sumber belajar lain gitu. Jadi dalam ansambel musik di sekolah, pembuatan pola iramanya perlu disesuaikan dengan alat musik yang tersedia. Dengan kata lain, tidak harus seperti contoh-contoh tadi yang sudah saya jabarkan. Hal ini berhubung karena kondisi alat musik ansambel pada masing-masing SD pastinya berbeda ya. Di sini sangat penting memahami jenis dan karakter bunyi alat musik yang akan digunakan sebagai instrumen pembawa pola irama. Bagaimana kalau di sekolah hanya ada gitar? Dapatkah pola irama dimainkan? Tentu saja bisa, walau hal itu tidak selengkap yang diharapkan, akan tetapi apresiasi anak didik kita terhadap suatu pola irama seharusnya dapat tetap berlangsung walau hanya dengan satu alat musik seperti gitar atau piano, misalnya yang ada gitar atau piano aja. Terus dalam kaitannya dengan hal tersebut, kreativitas guru diperlukan. Alat-alat musik perkusi yang ada di daerah sekitar dapat dimanfaatkan dengan baik guna memainkan suatu pola irama. Di masing-masing daerah tersedia beberapa alat-alat musik pukul yang dapat dimanfaatkan untuk hal itu. Di daerah Jogja misalnya, kita dapat menemukan alat perkusi kendang, kentungan baik dari kayu maupun bambu dan lain-lain. Dari suatu alat musik kendang saja kita dapat menghasilkan setidak-tidaknya 3 jenis bunyi yang dihasilkan, yaitu bunyi rendah, tengah, dan tinggi. Jadi instrumen musik yang tersedia di sekitar kita dapat dimanfaatkan untuk memainkan pola irama. Coba teman-teman pelajari alat musik yang tersedia di daerah teman-teman. Kembangkan itu untuk memainkan suatu pola irama dengan berpatokan pada hal-hal yang telah diutarakan sebelumnya. Membuat dan mengembangkan pola irama serta memilih instrumen yang tepat perlu latihan ya. Oleh karena itu, berlatih terus-menerus dengan mengembangkan pendengaran imajinasi, atau teman-teman bisa juga menuangkannya dalam tulisan musik. Itu juga merupakan proses yang perlu teman-teman lalui. Ketukan yang berat dimainkan oleh instrumen yang besar atau suaranya lebih rendah, biasanya alat musik bass. Terus ketukan ringan dimainkan oleh instrumen yang kecil atau suaranya lebih tinggi, treble. Dengan menggunakan patokan tersebut, seiring juga dengan bertambahnya pengalaman, maka membuat pola irama menjadi lebih mudah. Nah, di sini ada tugas nih, saya pengen tahu dong, hal-hal apa aja yang menjadi pertimbangan dalam mengembangkan pola ritmik dan pemilihan instrumen musik iringan suatu lagu untuk anak SD. Ya, saya ulangi. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam mengembangkan pola ritmik dan pemilihan instrumen musik iringan suatu lagu anak SD. Itu teman-teman bisa jelasin ya ke saya. Karena kan anak SD yang dekat dengan dunia bermain dan yang peka terhadap rasa ritmik perlu dikembangkan terus agar memiliki kepekaan yang semakin meningkat. Untuk itu perlu disusun pola ritme yang semakin mendukung hal tersebut. Pembuatan pola ritme dapat dimulai dari penentuan tipe ketukan terhadap suatu melodi. Dari pola ritme itu dikembangkan ke pola dasar irama, yang selanjutnya dapat dikelompokkan ke dalam instrumen bernada dan instrumen yang tidak bernada. Nah, itulah dia tadi. Kita lanjutkan dengan mengapresiasi musik anak ya.
Seperti yang kita ketahui, arti kata apresiasi atau appreciation adalah penghargaan. Apresiasi seseorang muncul karena adanya pemahaman yang dihasilkan dari pengetahuan dan atau penilaian atas sebuah karya musik. Jadi agar kita memiliki apresiasi yang baik, kita perlu mempelajari karya tersebut dengan benar. Bagaimana cara mendengarkan musik yang baik? Jadi ya istilahnya kalau teman-teman pergi nih ngunjungin sebuah toko musik atau ke pasar, umumnya banyak musik yang dapat didengar, namun apa yang terjadi, kita kurang perhatikan terhadap musik tersebut walau musik tersebut terdengar oleh kita. Berbeda halnya kalau kita dengan sengaja ingin mendengarkan suatu karya musik di rumah atau di gedung pertunjukan. Di situ kita dengan sengaja mempersiapkan diri kita baik mental maupun fisik dan penuh perhatian mengikuti setiap bagian musik yang sedang berbunyi. Bila kita ingin mengapresiasi sebuah karya musik, kita harus mendengarkannya ya. Jadi begitu juga dengan yang kemarin, tugas teman-teman mengapresiasi karya musik dari nyanyian teman-teman lainnya. Nah itu kan teman-teman mengapresiasi ya, karena teman-teman gak cuma asal dengar, tapi teman-teman benar-benar memahami apa sih yang dinyanyiin, apa sih dan bagaimana sih tampilannya, terus mungkin teknik vokal apa sih yang digunakan, terus kalau misalnya pakai musik iringan apa sih yang dia pakai, terus alat musiknya seperti apa. Nah itu adalah juga sebagian dari proses teman-teman sudah mengapresiasi karya temannya gitu ya. Karena jika kita ingin karya kita diapresiasi, sebenarnya kita juga harus terbiasa mengapresiasi karya orang lain. Jadi dalam mendengarkan musik sebaiknya teman-teman perlu mengikuti seluruh detail bagian demi bagian dari bangunan karya musik yang teman-teman dengerin. Untuk itu proses mendengarkan yang baik adalah mengingat yang lalu, mendengarkan yang sedang terjadi, dan mengembangkan imajinasi akan kemana musik itu hendak mengalun. Jadi kegiatan mendengarkan musik sering juga disebut secara auditif, artinya menangkap bunyi lewat indera pendengaran kita. Cara mendengarkan yang lain adalah mendengarkan secara imajinatif. Dalam pendengaran imajinatif tidak ada bunyi yang sesungguhnya lewat pendengaran kita, tetapi bunyi musik yang ditangkap lewat membaca notasi musik. Nah, bunyi yang terdengar lewat pembacaan notasi itulah yang ditangkap dalam imajinasi atau dalam hati kita. Kepada Anda disarankan untuk menggunakan kedua cara tersebut ya, yang tadi auditif, ada juga imajinatif itu. Selain itu ketika mendengarkan sebuah karya musik ada baiknya sambil membaca notasi. Dengan demikian pemahaman akan musik semakin cepat karena dibantu secara visual. Jadi lebih mantap lagi kalau teman-teman paham dengan notasi musik gitu. Kalau di luar negeri udah banyak ya notasi-notasi musiknya gitu, do re mi yang ditulis, biar kita bisa nyoba, biar kita bisa belajar. Tapi kalau di Indonesia sepertinya belum terlalu banyak penulisan notasi musik jika kita membuat sebuah karya musik gitu. Jadi bentuk musik itu ada motif dan frasa ya. Suatu motif adalah unsur-unsur melodi pendek, ritme atau harmoni yang digunakan secara berulang-ulang sampai membentuk suatu bagian. Begitu. Misalnya yang mana? Misalnya pada lagu Bagimu Negeri itu kan diulang-ulang gitu kan, pada baris keempat birama misalnya. Nah itu kan diulang lagi ke baris yang ketiga, ke satu, kedua ya. Jadi motifnya diulang pada bentuk yang lain pada baris kedua, kemudian diulang sama persis pada baris ketiga, pada baris keempat birama terakhir sedikit berubah wujud ini gitu karena mau diakhiri. Coba teman-teman nyanyiin lagu Bagimu Negeri kan, pengulangan kan yang bagian 1, 2, 3 hingga sampai yang akhirnya yang keempat baru dia sedikit berbeda gitu karena mau menutup sebuah lagu.
Jadi dalam karya musik itu biasanya terdiri dari beberapa frasa yang akan membentuk sebuah kalimat lagu. Sebuah kalimat dalam lagu sederhana biasanya terdiri dari beberapa frasa, yaitu frasa pertanyaan atau pernyataan dan frasa jawab. Kalimat pertanyaan pada lagu Bagi Menegak di atas terdapat pada akhir birama keempat. Alasannya karena pada akhir kalimat ini baru masuk pada akord dominan atau tingkat kelima. Selain itu, bagian ini juga merupakan akhir dari potongan atau motif keduanya. Lagu yang hanya terdiri dari satu kalimat pertanyaan dan satu kalimat jawaban bentuknya disebut sebagai lagu satu bagian. Ada juga lagu satu nusa, satu bangsa. Nah itu kan ada kan satu bahasa kita. Nah itu juga ya. Ada juga selain bentuk lagu dua bagian, ada lagu dengan tiga bagian yang disebut dengan bentuk ternair atau ABA. Ini merupakan bentuk kalimat yang mirip dengan bentuk binair, hanya pada bentuk ini sesudah kalimat B kembali mengulang bagian kalimat yang pertama. Misalnya, bangun pemuda Indonesia. Nah itu. Atau lagu Bengawan Solo. Nah ini menerapkan itu ya. Jadi teman-teman coba nanti kalau ke sekolah ajarin muridnya lagu-lagu nasional, lagu-lagu tradisional maupun lagu-lagu mancanegara, tapi yang sesuai dengan usianya gitu. Tanamkan rasa cinta tanah air terhadap siswa gitu ya. Jadi nggak melulu musik-musik modern, tapi mereka juga belajar musik tradisional, musik nasional. Jadi musik tradisional kemarin udah ya kita pelajarin tuh. Dalam menganalisis karya musik tradisional, kita dapat menggunakan ilmu bentuk analisis musik sebagai pendekatannya. Lagu-lagu tradisional di Indonesia umumnya tidak menggunakan tangga nada diatonis, tetapi tangga nada yang pentatonis. Tangga nada ini mempunyai 5 nada dengan jarak interval tertentu yang berbeda dengan tangga nada diatonis yang memiliki 7 nada yang memiliki interval tertentu pula. Nah itu misalnya lagu tradisional kita tuh ada Gundu-Gundu Pacul, ciptaan R.C. Harjo Suro, terus ada Gambang Suling, ciptaan Kinato Sabdo, ada Manuk Dadali, lagu daerah Jawa Barat. Nah musik mancanegara nih misalnya beberapa lagu mancanegara yang telah dikenal di Indonesia dapat dianalisis bentuknya. Contoh karya musik mancanegara yang dikenal banget dengan anak-anak sampai kita juga dewasa karena dari kecil udah dinyanyiin gitu ya, itu lagu Happy Birthday. Terus ada lagu Twinkle Twinkle Little Star, terus ada lagu Do Re Mi. Nah kalau sekarang ada lagi masuk kayak lagu-lagunya dari Pinkfong ya, yang lagu Baby Shark. Nah itu kan juga lagu-lagu baru tapi lagu-lagu mancanegara gitu. Komponis lagu anak nih, saya kasih info beberapa komponis lagu Indonesia. Yaitu ada Ibu Sud. Nah beliau lahir dengan nama Sarijah di Sukabumi pada tanggal 26 Maret 1908. Nama Ibu Sud disandangnya setelah bersuamikan Pak Bintang Sudibyo. Ia bekerja pada sekolah guru sejak tahun 1924 dan di RRI hingga tahun 1960. Nah ini lagu yang beliau ciptakan tuh Burung Kutilang, Kereta Apiku, Kampung Halamanku, Menanam Jagung, Berkibarlah Benderaku. Nah sampai sekarang aja kita masih tahu gitu ya lagu-lagunya gitu. Jadi lagunya ini legend. Terus ada juga lagu Ate Mahmud. Nah ini beliau itu lahirnya di Palembang ya. Ada Pelangi, ada Ombak, ada Kupu-Kupu, ada Larilah Kudaku, ada Awan Putih. Terus ada Pak Dal, lagu ciptaannya yaitu Tahun Baru, Berlabuh, Teka-teki, dan Burungku. Ada juga W.R. Supratman. Nah beliau ini lahirnya di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 9 Maret 1903. Ini pada Kongres Pemuda tanggal 20 Oktober 1928, lagu ciptaannya yaitu Indonesia Raya diperdengarkan untuk pertama kalinya kepada peserta Kongres. Nah beberapa lagu ciptaannya W.R. Supratman yaitu ada Ibu Kita Kartini, Mars Kepanduan Bangsa Indonesia, Di Timur Matahari, Parindra, Di Timur Matahari tahun 1938 sebagai lagu ciptaan beliau yang terakhir. Jadi beliau meninggal di tanggal 17 Agustus 1938 dan sudah mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Anumerta selain sebagai pahlawan nasional. Terus ada juga C. Simanjuntak yang menciptakan lagu Tanah Tumpah Darahku, Indonesia Merdeka, Maju Tak Gentar, Angin. Terus ada juga Ismail Marzuki,
yang menciptakan rayuan Pulau Kelapa, Selendang Sutra, Sepasang Mata Bola, Melati di Tapal Batas, Gugur Bunga, Sapu Tangan dari Bandung Selatan, Halo Halo Bandung, Indonesia Pusaka. Nah itu semuanya ciptaan Ismail Marzuki. Jadi beliau ini lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1914. Terus ada juga kita punya komponis lagu-lagu tradisional ya. Itu jarang dikenal karena lagu-lagu tradisional pada umumnya berkembang dengan sendirinya secara lisan dan turun-temurun di lingkungan daerah tertentu. Jadi kayak Gunung Pacul tadi segala macam itu kita nggak tahu gitu siapa yang nyiptain misalnya, atau ada lagu apalagi misalnya dari daerah-daerah lain. Nah itu kan biasanya memang ya kalau Gunung Pacul tadi ada ya ciptaan R.C. Harjo Suro. Misalnya teman-teman sering dengar lagu-lagu tradisional, lagu-lagu daerah yang udah dari turun-temurun ditembangin, dinyanyiin terus-terusan. Nah itu biasanya kan suka banyak yang kita nggak tahu siapa penciptanya nih gitu. Terus komponis lagu asing juga ada Zoltan Kodaly, terus ada John Spencer. Ini adalah pencipta-pencipta musik yang banyak lagu-lagu anak-anak gitu ya. Jadi apresiasi musik diperlukan untuk memahami suatu karya musik. Mendengarkan merupakan pintu suatu kegiatan apresiasi. Mendengarkan sambil membaca notasi sangat membantu dalam memberi pemahaman akan suatu karya musik. Apresiasi terhadap karya musik dapat dilakukan melalui proses mendengarkan musik, mendengarkan sambil membaca notasi musik, membaca latar belakang penciptaan karya musik, membaca biografi dari pencipta. Musik anak lebih banyak berupa musik vokal atau nyanyian dibandingkan dengan musik instrumental. Kebanyakan musik instrumental yang dimainkan berasal dari lagu-lagu vokal. Analisis bentuk lagu berdasarkan frasa dan motif dapat membantu interpretasi dan ekspresi lagu secara baik dan benar. Bentuk lagu anak SD, baik lagu-lagu Indonesia, lagu tradisional maupun lagu-lagu mancanegara berbentuk 1, 2, dan 3 bagian gitu. Nah, itu tadi tentang apresiasi musik ya. Jadi kenapa kita perlu mengapresiasi sebuah karya? Ya karena memang kita harus menghargai hasil karya orang lain gitu. Karena kita harus mengkritisi. Setelah kita memahami dan kita kritisi, kita akan tahu, oh apakah musik ini cocok untuk anak SD misalnya gitu, apakah nggak cocok atau gimana nih. Nah gitu ya, itu adalah proses dari kita mengapresiasi ya. Jadi seni itu dapat membantu pengembangan daya pikir anak, seni dapat membantu pengembangan kepekaan anak, produksi karya seni membangkitkan karsa anak, seni membantu memahami materi pelajaran lain, dan seni itu penting untuk diajarkan di sekolah dasar ya, khususnya seni musik yang kita tadi bahas untuk anak SD gitu. Nah, jadi ada pendidikan dan seni. Bagaimana itu? Nah, misalnya di pendidikan tuh ada cipta, ada rasa, ada karsa. Kalau di sini ada kreativitas, ada rasa dengan mood. Cipta hubungannya kognitif dengan kreativitas. Rasa yaitu afeksi dengan rasa yang ada di seni. Terus karsanya pendidikan ini adalah tingkat psikomotor atau di dalam seninya itu berupa mood. Proses belajar pendidikan seni itu ya. Jadi istilahnya tuh pendidikan seni merupakan pendidikan apresiasi tentang indah dan keindahan serta pemahaman terhadap karya orang lain. Melalui apresiasi seni, orang akan menghargai karya orang lain dari seni penghargaan terhadap keindahan yang diciptakan oleh orang lain. Juga menghargai karya orang lain. Selanjutnya, kegiatan menghargai karya orang lain ini dikembangkan menjadi pendidikan toleransi dan
kebersamaan. Jadi pendidikan seni sebagai pendidikan rasa mempunyai korelasi positif dengan pendidikan toleransi sebagai pemindahan kecakapan atau transfer of learning, merasakan dan menghargai orang lain gitu. Salah satu fungsi pendidikan adalah menyeimbangkan kinerja otak kanan, mengembangkan kedisiplinan, keteraturan dan berpikir sistematis, dan otak kiri mengembangkan kemampuan kreasi yang unstructured seperti ekspresi, kreasi, imajinasi yang tidak membutuhkan sistematika kerja agar terjadi perpaduan gerak yang dinamis. Kelompok mata pelajaran berbasis berpikir sistematis misalnya matematika, IPA, sedangkan kelompok mata pelajaran berbasis kemampuan kreasi unstructured berpikir seperti kesenian, agama, dan IPS. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ternyata seni dapat membantu pengembangan daya pikir anak, mengembangkan kepekaan anak, dapat membantu memahami materi pelajaran lain, dan melalui kegiatan produksi karya seni mampu membangkitkan karsa anak gitu. Itulah pentingnya seni, mempelajari seni, pentingnya pendidikan seni di Indonesia. Enggak di Indonesia, semuanya gitu ya. Nah, itu tadi tentang pendidikan seni. Terus ada juga fungsi pendidikan seni sebagai media ekspresi, sebagai media komunikasi. Terus kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena pendidikan seni sebenarnya adalah pelatihan berkomunikasi lewat karya seni. Melalui seni, anak dilatih menyusun keindahan kata-kata dengan halus budinya, dilatih juga untuk berperilaku sopan ketika akan menjawab pertanyaan. Demikian pula akan memberikan kesan yang senang, damai, indah, dan menarik, karena pendidikan seni melatih ungkapan komunikasi dikemas dalam tampilan menarik, indah, dan menyenangkan orang lain. Seni juga sebagai media pembinaan kreativitas. Terus juga seni sebagai model pelatihan pengembangan hobi dan bakat. Nah, jadi pendidikan seni itu dapat berfungsi diantaranya sebagai media ekspresi, sebagai media komunikasi, dan sebagai media pembinaan kreativitas, serta sebagai media pengembangan hobi dan bakat. Seni melatih anak mengungkapkan isi hati dan pikiran yang sulit diungkapkan melalui kata-kata. Seni memberikan kesempatan ide dan pikiran yang diungkapkan melalui gerakan sehingga berwujud tarian misalnya. Demikian pula seni memberikan kesempatan mengungkapkan yang dirasakan, gagasan, dan pikiran anak melalui rangkaian nada dan suara atau mewujudkannya dalam bentuk gambar. Seni sebagai media komunikasi dapat dilihat pada anak menginformasikan gagasan, perasaan, dan pikirannya lewat medium suara, gerak, dan bentuk yang dapat melengkapi ungkapan bahasa verbal. Melalui pendidikan seni memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang sesuai dengan naluri dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sehari-hari secara mandiri melalui 3 medium, yakni gerak yang dilatihkan melalui pembelajaran tari, suara yang dilatihkan melalui pembelajaran musik, dan kreativitas mencipta bentuk sebagai inbound activity melalui pembelajaran seni rupa misalnya. Nah, saya mau tahu dong nih, tugasnya nih, seberapa penting sih seni, pembelajaran seni ya maksudnya, bagi siswa sekolah dasar menurut teman-teman sebagai calon pendidik? Sekali lagi, seberapa besar dan pentingnya pembelajaran seni di sekolah dasar menurut teman-teman sebagai calon pendidik, khususnya pada mata pelajaran seni? Dijelasin ya. Nah, jadi pengetahuan seni itu berupa kognisi seni, pengetahuan keilmuan, terus ada juga apresiasi seni, dan berpengalaman kreasi atau produksi seni. Pengetahuan organis yaitu pengetahuan yang dapat dipelajari secara berkesinambungan dan saling berkaitan dengan pengetahuan lain. Pengetahuan linier anorganik adalah pengetahuan yang mempunyai susunan tidak teratur. Oleh karenanya, kapan saja pengetahuan ini
disebutkan akan mempunyai arti yang berbeda. Dalam berapresiasi seni terdapat beberapa tahap, yaitu surprise, empati, estetik, feeling of content, etis, simpatik. Dalam proses produksi seni, anak akan menggunakan pengetahuan kognisi, yaitu pengetahuan yang sistematis dan mampu diungkapkan pada suatu ketika, serta memanfaatkan pemahamannya tentang bentuk secara apresiatif. Jadi konsep pendidikan seni diangkat dari substansi produksi seni dengan substansi pendidikan. Oleh karenanya pendidikan seni merupakan bagian dari pendidikan umum, sama seperti halnya dengan matematika, bahasa, agama, dan lainnya. Pendidikan seni membina mengembang rasa melalui produksi atau berperilaku seni dan pelatihan kepekaan emosional seni yang berisi pengetahuan tentang keindahan. Pengetahuan seni sendiri terdiri dari kognisi seni yang teratur maupun tidak, yang berasal dari berapresiasi terhadap karya dan penciptanya. Di samping itu, melalui produksi seni, anak akan mengenal dan memahami secara langsung seni dan keindahan. Dari perilaku produksi seni tersebut dapat diciptakan strategi dan model pembinaannya di sekolah dasar. Strategi pendekatan belajar seni melalui pembelajaran teori seni disebut dengan pendekatan definisi melalui praktek langsung berkarya atau disebut dengan pendekatan partisipasi, dan terakhir adalah pendekatan eksplorasi jika guru meminta anak melakukan pengamatan, wawancara, studi dari dokumen serta secara mandiri. Sedangkan model yang digunakan untuk belajar kelas seni adalah model bermain, karena pada hakikatnya berseni sebagai kegiatan permainan, imajinasi, kreasi maupun fisik. Model pendidikan kreatif yang menjuruskan proses pembinaan melalui kebebasan mencipta, berperilaku, produksi maupun mengolah objek menjadi suatu yang baru atau inovasi seni. Terus model pendidikan integratif, karena sebenarnya kegiatan berseni membutuhkan kerja otak kanan dan kiri, kerja rasa, emosional, artistik, serta psikomotor yang tinggi dengan pelatihan keterampilan yang mahir pula. Nah, jadi pembelajaran seni itu juga kita bisa sebut dengan pembelajaran seni terpadu ya. Model pembelajaran dikembangkan guru untuk menyampaikan materi pelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan nilai kepada siswa dalam bentuk informasi yang utuh dikenal dengan pembelajaran terpadu. Dalam hal ini, guru akan menghimpun dan merumuskan kegiatan pembelajaran dari beberapa materi pada pembelajaran yang berbeda berdasarkan kompetensi dasarnya. Pemaduan dapat dilakukan berdasarkan topik dan tema dengan memperhatikan sifat dan fungsinya. Ada dua pendekatan penyampaian pengetahuan secara kepada siswa, yakni dengan pendekatan integrated subject matter dan single subject matter. Pada pembelajaran terpadu, kita mengenal ada 10 model ya. Teman-teman pasti udah belajar juga kan tentang model pembelajaran terpadu, yaitu ada fragmented, ada connected, ada nested, sequential, shared, webbed, threaded, integrated, immersed, dan networked. Nah, di sini pembelajaran terpadu dapat dikembangkan kapan saja, tidak hanya karena desakan perintah atasan, melainkan suatu kesadaran guru terhadap perkembangan jiwa anak yang berbeda. Pemanfaatannya dalam pembelajaran kesenian sangat besar karena pendidikan kesenian ternyata mempunyai nilai korelasi dan kaitan pemindahan kecakapan teknik maupun berpikir terhadap mata pelajaran yang lain. Maka dengan dipahaminya makna ini, Anda sebagai guru kelas di sekolah dasar dapat menempatkannya pada posisi yang tepat. Misalnya seperti apa sih Bu? Nih kan misalnya IPA ya, kita mau ngajarin anak tentang mata, hidung, mulut. Nah itu kita bisa ngajarinnya melalui seni, melalui bermusik, melalui bernyanyi. Misalnya dua mata saya, hidung saya satu, satu mulut saya tidak berhenti makan. Nah di situ kan bisa kita lihat, oh ternyata anak-anak jadi tahu kalau mata tuh ada dua, hidung tuh ada satu, terus mulut itu ada satu, fungsinya untuk makan. Nah itu ya, itulah tadi kenapa seni bisa menyatukan pelajaran, ya itu salah satunya seperti itu. Makanya dibilangnya sebagai pembelajaran yang terpadu. Nah, kita sebagai guru harus pintar mensiasati pembelajaran. Bisa juga pembelajaran itu melalui seni.
Jadi kan ada 3 macam kurikulum ya, ada kurikulum akademis, ada kurikulum praktis, dan ada kurikulum humanistik gitu kan. Terus ada juga pendekatan, ada pendekatan partisipatif, pendekatan definitif, pendekatan eksploratif, begitu. Jadi kurikulum pendidikan kesenian itu mempunyai jiwa akademis yang tampak pada teori seni, praktis yang tampak pada pembekalan keterampilan, dan humanitis dengan kekhasan pembinaan estetika. Kesemuanya dimunculkan dalam pembelajaran di kelas dengan mendasarkan pada pendekatan partisipatif sebagai karakter belajar. Misalnya nih, ketika siswa diminta berkarya rupa, pertanyaan pertama yang muncul dari siswa adalah, saya menggambar apa? Demikian pula ketika siswa diminta mengarang gerakan sebuah tari yang bersumber pada eksplorasi di keramaian pasar, siswa balik bertanya kepada gurunya, Bu, gerakan yang saya contoh yang mana? Atau misalnya kayak bermusik juga, Bu, saya menyanyikan lagu apa? Nadanya bagaimana? Nah, jawabannya ya semuanya terserah dari teman-teman sebagai guru. Teman-teman mau berbuat apa atau hanya diam aja. Yang jelas teman-teman sebagai guru telah memerintahkan sejak teman-teman berada di pasar. Misalnya tadi sudah diberitahu bahwa nanti kamu harus mencipta gerak dan menggambar keramaian yang ada di pasar. Nah, terus misalnya teman-teman bakalan pergi ninggalin kelas selama 30 menit karena diminta ngadep ke capsek atau apa. Nah, itu kan teman-teman bisa ngasih tugas misalnya gitu kan, siapkan nyanyian yang bertemakan hewan atau apa. Nah, itu pasti kan dia nanya dulu tuh tadi, mau nyanyi lagu apa ya Bu, atau saya menggambar apa ya Bu, gerakannya gimana itu. Jadi teman-teman bisa mengarahkan mereka untuk berdiskusi. Tugas yang diberikan oleh teman-teman sebagai guru tuh apakah udah lengkap, terus jika kurang lengkap di mana lengkapannya, terus bagaimana ya jalan keluarnya gitu. Nah, sudahkah teman-teman menerangkan tema dan perilaku yang akan dikerjakan oleh siswa? Siswa bukanlah orang dewasa dalam ukuran kecil, namun anak yang mempunyai karakter kekanak-kanakannya. Nah, begitulah anak SD. Jadi kita harus kasih rules itu yang jelas gitu ya, karena dilihat dari usia mental anak, tema-tema yang muncul ketika anak mencipta karya seni, baik tari, musik maupun rupa, sebenarnya sangat bergantung dari faktor yang mempengaruhinya. Misalnya tingkat kemampuan atau kecerdasannya anak seperti apa, terus sesuai dengan kemampuan gerakan otot yang sedang mengalami pertumbuhan kuantitatifnya bagaimana, sesuai dengan perkembangan usia mental dan pengetahuannya, media yang dia inginkan dan hasratnya anak gitu seperti apa. Terus ada juga pendekatan medium produksi seni. Nah, itu harusnya seperti apa nih kita terapin. Terus bentuk pembelajaran terpadu kesenian yang bagaimana yang bisa kita ajarkan untuk mereka gitu ya. Karena tujuan pembelajaran kesenian itu tadi mengajarkan seni melalui pengalaman berkesenian, khususnya melalui kegiatan berproduksi. Arah pembelajaran seni dapat ditinjau dari memberi pengalaman estetika sesuai dengan tingkat dan kemampuan kejiwaan. Materi diangkat dari cabang-cabang seni yang dapat disajikan sebagai medium. Usaha pendekatan terhadap lingkungan yang sekaligus sebagai pusat inspirasi dan objek dalam berkarya seni. Substansinya merupakan gabungan dari bidang pendidikan dan berkesenian yang bila dikaitkan akan bermakna bahwa pendidikan seni merupakan pembinaan cipta, rasa, dan karya melalui berkarya seni. Secara teknis, pembelajaran praktek seni bertolak dari prinsip-prinsip penciptaan karya seni yang meliputi komposisi, kesatuan, kombinasi nada, dan irama harmoni serta ekspresinya. Nah, terus misalnya teman-teman mau merancang pembelajaran seni terpadu, itu bisa ya. Jadi yang pertama mungkin teman-teman bisa tuliskan dulu kayak bikin RPP biasa tuh. Ada kelas, ada semester, ada waktunya berapa, misalnya 4 kali 35 menit. Nah, disitu ada indikator menjelaskan lingkungan alam natural dan lingkungan buatan artifisial melalui media gambar koran, misalnya ini untuk yang kelas 3 ya. Terus menunjukkan keadaan lingkungan alam sekitar di sekolah dan rumahnya, misalnya gitu. Terus pelaksanaan kegiatannya mau ngapain, pendahuluan di 1 kali 20 menit mau ngapain, misalnya teman-teman mau bernyanyi, mempelajari nyanyi, oh berarti kita harus pemanasan dulu otot-ototnya, tarik nafas, apa segala macam, otot-otot mulutnya gitu kan, otot-otot wajahnya. Nah itu, terus kegiatan intinya mau ngapain, terus penutupnya seperti apa, dan bagaimana aplikasi pembelajaran terpadu seni yang ini untuk keterampilan murninya bagaimana. Terus jadwal pelajarannya teman-teman atur semuanya supaya keterpaduan topiknya pun jadinya lugas, singkat,
dan siswa paham gitu. Misalnya nanti mau dijadiin satu, belajar tari, musik sama rupa, ya udah teman-teman bikin aja. Ada yang kelompok tari, ada yang kelompok musik, ada yang kelompok rupa gitu kan. Misalnya mau bikin sebuah pertunjukan, nah udah dibagi aja gitu. Karena kita ngajarnya kan cuma 1 tahun, nggak mungkin kan kalau mau diajarin semuanya total, mau bikin mereka pintar nyanyi banget dalam 1 tahun, ya nggak cukup gitu. Karena pelajaran musik itu banyak banget, kayak materi yang saya sampaikan ini aja tuh sebenarnya masih banyak banget yang belum saya ceritain gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kan sedikit-sedikit nanti saya bikin lagi video-video pembelajaran tentang musik gitu kan. Terus keterpaduan kelas dalam satu mata pelajaran bagaimana, korelasi mata pelajarannya seperti apa, terus keterpaduan tugas kerjanya, terus keterpaduan misi atau tujuannya. Misalnya kalau di matematika nih, memperkenalkan angka dengan tingkatannya. Kalau di IPA mengenal nada yang dihasilkan oleh logam. Nah, kalau di musik misalnya mengenalkan suara dan praktek menyanyi berdasarkan nada irama. Nah, misi dan tujuannya adalah memahami nilai angka gitu. Gitu ya. Itulah sekilas tadi tentang pembelajaran seni musik di SD. Nanti mungkin akan saya jelasin lebih rinci lah ya tentang fungsi seni di sekolah dasar itu seperti apa. Terus apa lagi tadi, gimana sih cara nerapin seni di sekolah dasar, terus teoritiknya pendidikan seni tari, pendidikan seni musik, pendidikan seni rupa di sekolah dasar itu seperti apa. Nah, itu kan teman-teman butuhin ya nanti untuk pembekalan, khususnya nih untuk teman-teman calon guru SD gitu. Nah, jadi kembali lagi prinsipnya kita itu ada 2 tipe. Yang pertama kita mengapresiasi, yang kedua kita mengekspresikan diri melalui seni, yang kembali lagi semuanya adalah pengalaman estetik yang sudah disiapkan untuk anak-anak. Jadi anak-anak nggak hanya belajar, tapi mereka juga pernah melakukannya secara langsung. Jadi nggak ada lagi nanti harapannya ke depan guru-guru itu cuma nyuruh muridnya gambar bebas, misalnya dari sisi rupa gitu ya, suruhnya pokoknya gambar bebas kan nanti hasilnya adalah ya gambar gunung lagi atau sungai lagi atau apa lagi gitu kan. Itu dari zaman saya sampai sekarang kayaknya masih seperti itu ya. Kalau misalnya disuruh gambar bebas kan pasti gitu-gitu aja. Nah, itu makanya dengan calon-calon guru yang selalu suka menginovasi dirinya dan pembelajarannya, ya pasti akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal juga gitu, nggak monoton, nggak gitu-gitu aja. Jadi lebih banyak lah. Misalnya seni rupa kan teman-teman mungkin bisa kayak ngajakin murid meronce gitu, atau membuat kolase misalnya, atau misalnya mereka membuat gambar rumah. Misalnya tema hari ini gambarnya bunga, terus besok gambar rumah. Nah, itu teman-teman bisa bawa mereka jalan-jalan dulu ke depan gitu kan, ke halaman atau kemana, supaya mereka lihat, supaya mereka tahu gitu. Jadi nggak melulu belajarnya di dalam kelas, tapi teman-teman bisa ngajakin mereka belajar di luar kelas gitu. Kita misalnya dari nari, kalau nari nggak melulu ada di dalam kelas, nggak melulu teman-teman ya nyontohin narinya, tapi mereka teman-teman kasih kesempatan untuk bisa membuat tarian sendiri. Gitu juga dengan musik ya. Jadi tadi nggak serta-merta mereka hanya mengekspresikan diri atau praktik gitu pembelajarannya, nggak melulu cuma kayak maju nyanyi satu-satu gitu kan, enggak ya. Jadi yang saya harapkan ke depannya ya mereka punya banyak inovasi gitu. Misalnya nih yang pertama, bermain alat musik pakai alat-alat bekas misalnya gitu. Teman-teman ajakin mereka bikin ember tuh dicat terus dipukul-pukul. Nah, itu kan bisa jadi alat musik. Terus mereka membuat
alat musik yang pasir atau beras atau biji-bijian diisi di dalam botol. Nah, itu kan bisa jadi alat musik juga kan. Atau mereka misalnya memainkan pianika. Nah, itu kan juga bermain alat musik. Jadi nggak bosan, nggak melulu cuma nyanyi aja tiap hari. Pokoknya nyanyi maju satu-satu, nyanyi maju satu-satu, nyanyi, kan nggak melulu seperti itu gitu. Nah, itu ya. Terus juga teman-teman jangan lupa ajarkan atau berikanlah materi-materi yang memang sesuai dengan umurnya mereka. Jangan sampai ntar lompat umurnya. Jangan sampai lagu-lagu, misalnya teman-teman sukanya lagu cinta-cintaan terus yang diajarin, atau teman-teman sukanya lagu dangdut terus yang diajarin. Nah, itu kita perlu banget memperhatikan usianya mereka tuh berapa. Terus tadi ya, kayak yang udah saya sampaikan juga, ada musik-musik yang nasional diajarin, terus musik-musik tradisional diajarin gitu ke peserta didiknya. Jangan melulu musik-musik yang sekarang, nggak melulu musik-musik cinta-cintaan, karena saya juga sedih loh sekarang anak-anak kecil tuh pada lebih pahamnya ya memang musik-musik yang dewasa-dewasa gitu kan, daripada musik anak-anak. Nah, semoga nih teman-teman juga bisa menjadi seniman-seniman yang akan menciptakan lagu anak-anak, supaya anak-anak nanti yang teman-teman ajarin itu bisa menjadi anak-anak yang tetap di rules-nya, tetap pada kodratnya mereka sebagai anak-anak gitu. Mereka tetap mendengarkan lagu-lagu yang bertemakan anak-anak. Misalnya teman-teman mau membuat lagu anak-anak untuk mereka, nah itu kan bisa juga gitu ya. Jadi niatkanlah untuk membangun generasi penerus bangsa yang berlandaskan rasa cinta terhadap Tuhannya dan terhadap negaranya gitu. Jadi mereka dengan pembelajaran yang dilakukannya bersama teman-teman itu dengan tujuan memang nanti mereka bisa menjadi anak-anak pemimpin terbaik di masa depan gitu. Semangat ya, semangat selalu untuk mengaplikasikan segala materi yang sudah saya sampaikan, walaupun nggak panjang sebenarnya. Kalau mau disampaikan secara langsung ini mungkin bisa 2 jam 3 jam gitu, karena ini saya singkat, saya ringkas gitu kan, supaya lebih memudahkan aja. Tapi jangan lupa ya, tetap mencari referensi banyak-banyak gitu, dari jurnal, dari buku, dari video-video. Jangan males nyari, pokoknya jangan saya jelasinnya dikit gitu kan. Terus teman-teman harus bisa cari lagi untuk apa? Untuk mengembangkan pengetahuan dari materi-materi yang udah saya sampaikan gitu. Oke, sekian obrolan saya tentang musik, pendidikan musik ya, lebih tepatnya kali ini gitu. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman semakin semangat untuk menyiapkan diri sebagai calon pendidik, dan ilmu ini menjadi berkah untuk kita semuanya gitu ya. Jangan lupa tadi untuk selalu memperkaya diri dengan berbagai materi yang ada. Jadi jangan cuma berhenti di satu video ini aja gitu, tapi teman-teman juga harus cari lagi dan lagi referensi yang ada. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan saya bercerita kali ini tentang pendidikan seni musik bagi pendidikan di sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan kesalahan-kesalahan yang sudah saya sampaikan tadi gitu, kalau ada kekurangannya gitu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, karena
banyak juga mungkin teman-teman di luar sana yang membutuhkan materi-materi ini gitu. Jadi bisa teman-teman share supaya lebih panjang lagi deh ilmu-ilmu yang disampaikan, tidak hanya di sini, tidak hanya sama teman-teman yang dengar, tapi juga lebih banyak lagi orang yang bisa merasakan kebermanfaatan dari materi yang saya sampaikan. Begitu ya. Tetap jaga kesehatan ya semuanya, siapapun yang lagi mendengarkan ini, tetap jaga kesehatan dan tetap selalu berdoa yang baik-baik untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.